Shalom, apa kabar anak-anak kelas 5? Doa ibu kalian tetap dalam pemeliharaan Tuhan, tetap sehat dan tetap semangat ya. Semoga di tahun yang baru ini di semester 2, kalian semakin giat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kita saat ini akan masuk di pelajaran 8, yaitu berubah dan menjadi baru. Bacaan Alkitabnya terambil di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di pelajaran 8 ini adalah 1. Dapat menjelaskan alasan perlunya perubahan diri. 2. Dapat menceritakan pengalaman perubahan diri. 3. Dapat menyatakan komitmen perubahan diri. Anak-anak, di semester 1 kita sudah belajar mengapa manusia berdosa. Dan juga kita sudah tahu akibat-akibat ketika manusia berdosa. Tapi Allah tidak membiarkan manusia berdosa. Allah mengasihi kita semua. Sehingga Allah memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Allah menyelamatkan kita, berkorban bagi kita, bahkan mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga kita bisa memiliki hidup yang kekal atau memiliki sorga yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Saat ini di semester 2, kita belajar untuk menjadi manusia yang baru. Kita tidak akan mau lagi hidup di dalam dosa ya anak-anak. Ya, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Mari kita buka bersama di halaman 32, pelajaran 8. Judul cerita ini adalah Si Pencuri Kue. Ibu akan ceritakan ya, kalian bisa baca di buku paket kalian. Suatu malam, ada seorang perempuan sedang menunggu di bandara. Masih ada waktu beberapa jam sebelum jadwal terbangnya tiba. Untuk menghabiskan waktu, ia membeli buku dan sekantong kue di sebuah gerai toko di bandara. Ia memasukkan sekantong kue itu ke dalam tasnya, lalu mencari dan menemukan tempat duduk. Ia menemukan sebuah tempat duduk yang sudah diduduki oleh seorang laki-laki. Tetapi masih ada tempat di sampingnya. Ia duduk di samping laki-laki itu. Sambil duduk, perempuan tersebut memakan kue sambil membaca buku yang baru dibelinya. Dalam keasikannya, ia melihat lelaki di sebelahnya dengan begitu berani mengambil 1 atau 2 kue yang berada di antara mereka berdua. Perempuan tersebut mencoba mengabaikan agar tidak terjadi keributan. Ia membaca, mengunyah kue, dan melihat jam. Sementara si pencuri kue yang pemberani itu menghabiskan kue di kantong. Ia makin kesal sementara menit-menit berlalu. Perempuan itu pun sempat berpikir, kalau aku bukan orang baik, tentu sudah kutonjok dia. Tetapi setiap ia mengambil 1 kue, si lelaki itu juga mengambil 1, sampai tiba pada potongan kue terakhir. Lelaki itu mengambilnya dan menawarkannya kepada perempuan itu. Perempuan itu berpikir, sudah mencuri kueku dan menghabiskannya. Dan sekarang ia malah menawarkan kueku yang dia curi. Menyebalkan sekali. Untunglah saat itu ia mendengar penerbangannya diumumkan. Dan ia segera mengumpulkan barang-barang miliknya dan menuju pintu gerbang tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada laki-laki itu. Ia pun naik pesawat dan duduk di kursinya, lalu mencari buku yang hampir selesai dibacanya. Saat ia merogoh tasnya, ia menahan napas karena kaget.
Ternyata di situ ada kantong kuenya. Ia berpikir, mengapa kueku masih ada di sini? Jadi, kue siapa ya yang tadi ku makan? Milik lelaki itu? Wah, perempuan itu menyadari kekeliruannya. Ia sadar bahwa dialah si pencuri kue yang sebenarnya. Menarik kan anak-anak ceritanya? Ternyata perempuan tadi salah paham. Nanti tugas kalian menjawab pertanyaan yang ada di buku. 1. Apa yang dilakukan oleh perempuan itu? 2. Kapan dia menyadari kekeliruannya? 3. Sikap dan perubahan apa yang seharusnya dia lakukan? Dari cerita ini, si perempuan merasa diri benar. Dia tidak merasa bersalah ketika mengambil kue milik laki-laki yang di sebelahnya, yang ia kira miliknya sendiri. Ia malah menyalahkan laki-laki itu karena mencuri kue miliknya. Coba kalian renungkan, pernahkah kalian seperti perempuan itu yang merasa benar ternyata salah? Seringkali kita menyalahkan orang lain dan meminta orang lain untuk berubah, tapi kita sendiri tidak mau berubah. Kenapa? Karena kita selalu merasa diri paling benar, dan itu tidak baik anak-anak. Kalau kita merasa diri paling benar, kita tidak akan bisa merubah orang lain. Hal itu sama dengan orang yang sakit tidak mau pergi berobat ke dokter atau rumah sakit selama ia merasa tidak sakit. Pasti tidak ada orang yang mau berobat jika merasa tidak sakit. Padahal itu berbahaya anak-anak. Kita perlu memeriksa diri kita secara rutin untuk memastikan apakah tubuh kita sehat atau tidak. Demikian juga dalam hal kata-kata, sikap, dan perbuatan. Coba kita periksa apakah kata-kata kita, sikap kita, perbuatan kita menyakiti orang lain atau bahkan menyakiti Tuhan tanpa kita sengaja atau tidak sengaja. Kalau iya, berarti kita perlu berubah anak-anak. Allah ingin kita manusia untuk selalu melakukan perubahan dalam hidup, tentu menjadi lebih baik, bukan sebaliknya. Allah ingin kita menjadi manusia yang berguna. Yang tadinya kita rendah diri atau minder bisa menjadi percaya diri. Yang dulunya kita selalu berbuat yang tidak baik bisa berubah menjadi anak yang baik. Mari kita satu di dalam doa. Allah yang baik, tolonglah kami, anak-anak-Mu ini, memeriksa diri kami dan melakukan perubahan pada kata-kata, sikap, dan perbuatan kami, agar kami mencerminkan ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.